Oke, hari ini temanya adalah Anointed leader is servant leader. Jadi di kekristenan kita pemimpin yang dipilih Tuhan itu adalah pemimpin yang sebenarnya yang mau melayani. Jadi kalau ada pemimpin tapi nggak mau melayani, bisa dipastikan dia bukan pemimpin yang dari Tuhan gitu. Seperti yang gue bilang minggu lalu, ada banyak orang yang diangkat jadi pemimpin, tapi mereka belum tentu diurapi. Kenapa? Karena bukan hasil perkenanan Tuhan mereka jadi pemimpin, tapi karena pilihan manusia, gitu. Karena manusia yang pilih, mungkin lewat voting, bisa jadi karena alasan senioritas, gitu. Makanya gue pernah bilang gue nggak suka banget di gereja kalau milih pengurus, milih koordinator tuh pakai voting. Gue nggak suka. Karena voting itu cenderung ada permainan gitu. Misalnya kita bikin voting, ayo kita bikin yuk ketua ibadah minggu di home gitu. Kita pilih yuk. Pilihnya bukan karena mereka tahu kelebihannya di mana, enggak. Biar lucu aja. Nopi aja tahu, Nopi lucu, kalau Nopi lucu gitu. Bukan karena bukan karena kemampuan dia bisa mengkoordinasi ibadah gitu, tapi lebih karena lucu aja, yang penting jangan gue gitu loh. Atau karena senioritas. Gue pernah bantu pelayanan di beberapa tempat, ada orang jadi WL, suaranya buset gitu. Gini, fals masih bisa gua toleransi, masih bisa dimain-mainin dengan kalau singernya bagus. Tapi kalau udah fals nggak tahu tempo, nyalahin pemusik lagi, itu gua udah ketemu sering banget kayak gitu. Belum lagi dulu waktu pelayanan di Radio Dalam waktu itu, ada yang kasih kesaksian. Terus dia orang timur gitu. Terus dia kesaksian ini. Terus kesaksian itu kayak 20 menitan ada deh. Panjang banget. Padahal belum khotbah loh. Ini baru kesaksian kayak Jenny tadi gitu loh. Cuma 3 kalinya Jenny lamanya. Dan nggak pakai nangis. Jadi bayangin ya. Jadi segitu panjang karena ngomong terus di akhirnya dia bilang gini. Untuk menutup kesaksian saya yang singkat ini, ada saksian yang singkat ini, saya mau ajak semuanya untuk nyanyikan satu pujian Bapa kami. Gue bilang udah panjang nyanyi, terus pas nyanyi suaranya fals banget. Suaranya tuh kayak dia nyanyi lagu ini, kau ku kagumi. Nah tentunya nadanya berantakan ya. Gue agak susah nyanyi salah. Pokoknya berantakan. Aduh ya ampun, suara di mana? Gue main keyboard waktu itu. Kita nyanyi lagu ini dari awal, buset. Terus dia dilihat gue mainnya salah gitu, kayak sebentar Bapak bisa ikutin saya nggak nyanyinya? Kan biasanya kan yang penyanyi yang ikutin pemusik nih. Kali ini pemusik nyanyi apa ikutin saya, ikutin penyanyi. Bapak tahu lagunya nggak sih? Lagunya ini loh, belum pernah ada. Terus langsung gue nyeletuk, ya Bu, lagunya aja belum pernah ada, gimana saya tahu lagunya Ibu? Lirik depannya kan gitu kan, belum pernah ada. Dia ngomong belum pernah ada lagunya. Ya Ibu doang yang tahu gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang diangkat karena voting, tapi votingnya pun nggak bersih gitu. Nggak bersih bukan karena memikirkan sebuah kelebihan, tapi karena lucu-lucuan. Terus karena orang nggak mau kepilih, makanya cari korban. Ada juga karena senioritas, nggak enak lah. Dia udah lama di sini, dari dulu demen nyanyi, udahlah kasih WL. Akhirnya jadi korban jemaat. Tahu nggak sih ada banyak jemaat yang punya kepekaan nada yang lebih benar daripada WL dan singer? Itu tersiksa loh mereka. Mereka tersiksa banget loh itu. Jadi makanya gue nggak suka sistem voting, gue nggak suka sistem senioritas, gue nggak suka gitu. Gue pribadi nggak suka. Jadi kalau nanti ada pemilihan ini, that's why gue tunjuk gitu. Makanya gue nggak pakai pilihan waktu minta Jenny buat ngomong di depan. Jen, kamu minggu ini kesaksian ya? Nah, yang gue suka dari jawabannya adalah, iya kok kesaksian apa gitu. Ya udah jalan gitu, kagak ada nolak-nolaknya. Bagus lah, ada perkembangan bagus gitu. Lalu ada juga orang yang jadi pemimpin tapi bukan pemimpin dengan standarnya Tuhan gitu. Terpilih sih, punya kemampuan sih, tapi nggak punya standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan adalah pemimpin tapi yang menghamba gitu. Banyak pemimpin yang suka cerita nih, dulu gitu. Gereja masih kosong, saya udah datang, saya nyapu, saya beresin bangku. Selesai ibadah, saya
beresin lagi, tumpuk-tumpukin bangku lagi, saya sapuin lagi, wah saya tutup pintu, saya tutup ruang gereja, saya kunci. Semuanya dulu. Tapi ketika gue kenal dengan orang sekarang, enggak, gitu maksudnya. Semuanya dulu gitu, semuanya dulu gitu. Bagus masa lalunya, mungkin ngebentuk dia yang sekarang. Tapi kadang-kadang agak susah kan kita ngelihat kayak, iya sih dulu lu emang begitu, tapi sekarang nggak gitu gitu. Kayak dulu dia perasaan orangnya baik deh, kok sekarang nyolot ya? Karena dulu. Gitu. Karena dulu bagus, tapi nggak dipelihara, akhirnya sekarang malah jadi berantakan. Ada juga yang sebaliknya, dulu parah, tapi sekarang berubah jadi bagus, dan itu lebih baik gitu kan ya. Dulu ada cerita begini, gue nggak tahu ini kisah nyata apa enggak, tapi ada cerita gini, ada orang gereja, dia itu terkenal sebagai pengurus yang rendah hati banget, terus pelayanan apa aja dia mau, dia beresin segala macam. Pokoknya semua satu gereja menilai dia adalah sebagai orang paling rendah hati di gereja. Akhirnya dari gereja memberi penghargaan dia, dipanggil ke depan, ayo bapak ini ke depan, kita mau kasih penghargaan, dikasih badge kerendahan hati, taruh sini. Dari hari itu, setiap minggu, bahkan hari di mana nggak ada ibadah, kalau dia datang ke gereja, dia bawa terus itu badge tuh, dipamerin terus gitu. Pamerin baru sampai berapa bulan, dicabut lagi badge itu dalam gereja. Bapak sudah nggak rendah hati lagi pak. Jadi kemana-mana pamer badge rendah hati gitu. Ternyata ada yang kayak gitu ya. Jadi kalau kata Ahok, gimana cara taunya orang ini seorang pemimpin yang benar apa enggak? Gampang, kasih aja kekuasaan, kelihatan kok. Tahu orang ini matre apa enggak, mata duitan apa enggak, gampang, kasih aja duit banyak. Lihat bisa bertanggung jawab nggak sama duitnya. Ada benernya juga ya. Kalau mau tahu dia pemimpin yang bener apa enggak, gampang, kasih jabatan aja gitu. Cuma memberi jabatan lebih gampang daripada menarik jabatan. Makanya kenapa butuh hikmat gitu. That's why kenapa gue gak suka, sekali lagi, voting. Gue gak suka voting gitu. Kita akan buka firman Tuhan. Kalau nggak bawa Alkitab bisa nyontek dari depan. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini perkataan Yesus. Kalau gitu apakah kita membangkang aja orang tua kita gitu? Gimana nih? Pokoknya bapak ngomong apa? Enggak. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita aja gitu. Nah, ya. Apakah seperti itu? Gua rasa enggak gitu. Yesus enggak memaksudkan seperti itu gitu. Ada orang yang saking respeknya dengan orang lain, saking respeknya orang ini dengan orang lain, sampai mengabaikan prioritas utama, yaitu Tuhan. Saking respek banget sama Tuhan bisa kesingkir. Ada. Yesus pakai contoh keluarga, pakai contoh barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih gitu. Kenapa Yesus pakai contoh keluarga? Karena prioritas secara fisik, keluarga itu kan yang paling utama kan, secara fisik, keluarga. Tapi Tuhan kan prioritas atas segalanya, lain kan? Karena kalau kita saking menghormati orang tua kita, sampai apapun yang orang tua kita bilang ke kita, lalu kita lakukan. Misalnya gini, udah nggak usah ke gereja dulu, ikut aja papa mama kemana gitu loh, mancing kayak. Gue belum habis bisa mencontoh yang lain nih, apa ya? Main catur kayak gitu, udah nggak usah rajin-rajin ke gereja lah, ngapain sih gitu, ini kan ikut ini. Terus saking kita respect sampai kita setuju dengan itu kan sesuatu yang salah sebenarnya. Atau gini, ngapain sih lu baca Alkitab terus, rajin amat, emangnya mau jadi pendeta? Ngapain sih baca dari Hosea sampai Zakaria, ngapain lu? 1, 2, 3 sampai udah baca habis dia gitu. Udah habis mereka baca nih, rajin. Ngapain mau jadi pendeta? Terus lu denger gitu, iya juga ya, gua nggak mau jadi pendeta. Ngapain gua rajin-rajin baca Alkitab?
Nah itu untuk penyesatan kan. Terus lu setuju dan lu berhenti baca Alkitab. Jadi sebuah kebodohan kan. Kenapa? Karena lu menghormati orang tua lu lebih daripada Tuhan, sampai nilai-nilai yang harusnya nggak perlu lu ikutin. Urusannya apa? Orang tua melarang baca Alkitab dengan lu beneran nggak baca Alkitab. Ya kalau orang tua lu nggak setuju lu baca Alkitab, ya baca Alkitabnya diam-diam gitu loh. Gitu, kayak gitu. Jadi gue berani bilang orang yang seperti itu, yang memakai tameng keluarga untuk berbuat kesalahan, gue berani bilang yang kayak gitu nggak layak. Maksudnya nggak layak sama Tuhan tuh maksud gini, ya lu nggak bisa, lu nggak bakal terpilih jadi umat pilihannya Tuhan kalau kayak gitu. Atau saking sayangnya seseorang sama anaknya sampai mengabaikan kepentingan Tuhan, sampai nggak bisa berpikir dengan hikmat gitu loh, karena urusan anak. Contoh nih, gue ada temen satu, dulu waktu nikah, dia kayak 2 tahun pertama nikah, wah stres, dia nggak punya anak. Dan gue rada lupa nih, dia salah satu orang yang gue nubuatin apa enggak soal anak, gue lupa. Tapi ketika dia punya anak, pelayanannya berantakan. Jadi datang tuh kayak ibadah jam 8, harusnya jam 7 latihan, tapi ini bisa datang jam 8 kurang 5, jam 8 kurang 10. Begitu tanyain, tiap pertama 1-2 kali is oke. Tapi kita tanya, lu kenapa sih telat terus? Jadi nggak latihan, lu jadi nggak tahu lagu, jadi nggak tahu chord. Dia pemain bass dia. Kenapa pemain bass? Pokoknya dia pemain bass pokoknya. Tanya gini, ya abis gimana? Anak gua, lu nggak tahu sih, anak gua bangun jam 1, anak gua bangun jam 2. Akhirnya dia tidur jam 3, gua bisa tidur 3:30, dia bangun lagi. Akhirnya gua gitu, kayak dia akhirnya begitu. Ya udahlah, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, is oke. Lama-lama sampai beberapa bulan kayak gitu terus. Dan selalu alasannya sama, abisnya anak gua gitu. Anak gua begini, anak gua begitu. Terus akhirnya gua tegur sekali, gua bilang gini loh. Tambah lagi dia pernah ngomong gini sama gua. Bagus lo Fir, belum punya anak sekarang. Aduh, kalau punya anak, waduh lu ntar gini. Semua yang buruk-buruk tentang anak tuh. Kebangun tengah malam, kebangun subuh, anak gumoh gitu, anak pipis sembarangan gitu, lalu diangkat pipis gitu kena muka gitu. Semua yang jelek-jelek tentang anak dibahas semua. Terus karena dia ngomong itu berkali-kali, gue langsung mikir gini, sorry ya, lu waktu belum punya anak, lu cerita sama gue pengen banget punya anak. Tapi sekarang lu punya anak lu ceritain seperti pembawa masalah dalam keluarga lu. Lu gimana? Apa lu minta Tuhan buat tarik lagi anak lu apa gimana? Gue bilang gitu. Terus ketika soal pelayanan, gue bilang gini, gue ngerti anak lu selalu bangun tiap tengah malam, tiap subuh. Tapi gini, apakah lu nggak bisa berpikir begini ya? Aduh, gue bakal bangun kesiangan nih, atau gue lagi kesulitan nih kalau mau terima pelayanan. Ya udah, kontak koordinator aja. Kayak sementara waktu saya belum bisa pelayanan deh kalau anak saya masih kayak gini. Bagaimanapun anak saya lebih penting daripada pelayanan. Tapi kalau lu nggak mau ngomong, akhirnya kan lu merusak hubungan antara lu dengan orang gereja dan hubungan lu sama keluarga lu. Karena orang gereja pun menyalahkan lu karena lu datang telat melulu. Terus dia nyalain keluarganya. Terus kalau misalnya dia lebih pilih pelayanan daripada anaknya, dia bermasalah sama keluarganya. Mendingan pilih salah satu kan. Dan kita udah belajar kan tentang prioritas. Pelayanan di gereja itu di bawah keluarga. Lu harus milih keluarga, tapi bukan berarti jangan langsung main cabut aja, enggak. Stop pelayanan sementara. Kayak gitu loh. Jadi maksudnya jangan karena anak, lu nggak bisa berpikir dengan bijak gitu loh. Harusnya bisa berpikir dong. Apalagi orang udah dewasa. Ini baru anak masih orok, belum kalau anak udah masuk sekolah. Lu pikirin lah tuh, seragam, baju lah, retret gitu kan. iPhone 12S. Ya kan, tambah lama tambah gadget tambah tinggi kan. Ya udahlah, jangan iPhone deh. Oppo aja. Oppo yang mana? Oppo yang Lamborghini Lamborghini version itu yang harganya 40 juta. 40 juta bukan ya? Ya gitulah. Nah jadi orang suka bawa keluarganya, bawa pasangannya atau bawa anaknya untuk membenarkan kesalahan dia, dan itu nggak benar. Lu harus memilih gitu kan. Bukan memilih keluar dari gereja, enggak. Berhenti sementara dari pelayanan. Apa salahnya? Apa susahnya? Menurut saya nggak dosa kan ya gitu. Nggak dosa sih lu nggak pelayanan di gereja. Buktinya sampai hari ini belum semuanya pelayanan di sini. Nggak ada yang gua kata-katain berdosa kan ya. Kamu, walaupun kamu hamil, kamu harus tetap melayani. Kan nggak gitu loh. Nggak gitu. Gitu. Nah gua harap
Oh iya, loh iya, loh kok iya. Nah, makanya not buat Cindy sama Yosia nih. Kedepannya jangan jadi orang tua yang nggak bisa berpikir dengan hikmat. Kita semua setuju kan kalau anak itu adalah berkat dari Tuhan buat kita kan. Malahan ada yang suka ngomong-ngomong, istri gua salah satunya, berkat buat anak mah ada lagi katanya. Ada lah rezekinya buat anak gitu ya. Bahasa-bahasa yang menyenangkan hati memang. Ya, dan gue setuju gitu. Ya masa Tuhan yang ngasih anak ke kita, Tuhan nggak mau bantu, Tuhan nggak mau kasih kemampuan buat memelihara masa depan anak ini kan nggak gitu. Gitu. Dan someday kalau misalnya anak udah lahir dalam waktu kurang dari 3 minggu lagi, 3 minggu lagi, kurang dari 3 minggu akan lahir, kita akan punya adik mungil. Ya, dan kita akan belajar cara ngebedong anak yang diputer-puterin. Set jadi gitu, anaknya malah gitu, yeay. Gitu. Gue cuma mau bilang gini, ketika kalian ngalamin kesulitan karena anak kalian misalnya jadi kesulitan ini, just kalau emang lu butuh bantuan, lu bisa kontak kita. Kita berani jamin kita bakal datengin gitu. Lu kontak gue jam 2 pagi pun, gue datengin buat main PS. Ada apa Yos? Ini game gue belum lolos levelnya. Gampang, gue mainin dulu urus anak gue main. Gitu. 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 Tapi serius, beneran kalau butuh bantuan, gue sih berani bilang kalau gue yang di kontak, gue bakal datang gitu. Itu kalau gue angkat. Itu kalau gue angkat teleponnya. Nah telepon, tolong dong datang sini, butuh bantuan. Oh iya tenang ya. Teleponnya. Sel itu si Yosia butuh bantuan, Sel lu kesel bisa kan? Kita over gitu. Jas, kita over gitu. Kita utus kamu. Tuhan ini aku utuslah dia gitu. Itu ayat yang sangat fenomenal. Nah, kalau halangan yang bentuknya keluarga ini bisa kita lewatin nih, maksudnya halangan ini anak gua dengan adanya anak agak sedikit memboroskan waktu gua sehingga gua nggak bisa aktif gimana. Gua harus ngomong nih supaya kita tahu gitu, lu kesulitannya apa, lagi kesulitan apa, kita jadi tahu. Jadi kita nggak nebak-nebak ini kenapa sih si ini begini, kenapa sih ini dia nggak pernah datang lagi, kenapa gini, kita tahu gitu loh. Tujuannya kita tahu bukan mau kepo, enggak, supaya kita tahu kalian sedang ada apa gitu loh. Nah kalau halangan keluarga ini bisa dilewatin, halangan berbentuk yang lain itu harusnya lebih gampang dilewatin. Misalnya halangan temen gitu ganggu lu, misalnya harusnya beribadah malah temen lu ngajak gitu. Atau bos lu, atau teman kantor, atau teman nongkrong, lu bisa dengan gampang bilang iya atau enggaknya lu jelas. Karena yang paling susah aja keluarga, lu tahu kok bagaimana cara lu ngerespon. Harusnya yang lain lu juga lebih tahu lagi cara ngeresponnya gimana gitu. Karena ada urutan prioritas kan. Gitu. Dilewati ya, bukan diabaikan. Gitu. Maksudnya, ini lagi bermasalah, oke. Kita sementara settingnya gini-gini dulu, bukannya udahlah biarin aja bodoh ya, nggak gitu, bukan diabaikan, tapi kita harus jalanin, kita harus lewatin itu semua karena itu bagian dari hidup kan. Nah, lalu kita lihat lagi di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat terkenal banget untuk menekan orang. Gitu. Kamu kan ciptaan baru, kamu nggak boleh jerawatan lagi. Gue susah nembak orang. Pokoknya gitu. Pokoknya selalu dipakai buat menekan orang. Kamu kan ciptaan baru, kamu tuh nggak boleh kayak gitu lagi ya. Kamu nggak boleh. Kamu harus datang doa ke gereja kamu. Pokoknya kamu nggak pernah. Guanya kapan gitu loh. Kamu terus pokoknya. Orang suka pakai ayat itu untuk sebuah kesalahan gitu. Banyak orang yang jadi Kristen tapi cuma status KTP, hanya untuk ya udah pindah aja dari mungkin dulu ateis gitu, sekarang jadi beragama. Tapi kelakuan mereka nggak beda dengan kelakuan mereka sebelum masuk Kristen. Nah itu yang namanya belum jadi ciptaan baru. Kristen sih kayaknya sih Kristen nih, rajin ke gereja, tapi belum ciptaan baru. Udah dibaptis sih, tapi belum ciptaan baru.
Karena baptis itu cuma tanda penyerahan hidup. Dulu gue pikir kalau gue dibaptis, gue langsung kayak hasrat pengen bikin dosa tuh kayak langsung, wah nggak bisa gitu, kayak pengen menyentuh dosa tuh kayak tuing gitu. Gue ngerasa, gue pikir begitu, gue pikir. Ternyata enggak loh, enggak. Tetap aja kayak biasa, sama kayak biasa gitu, dibaptis nggak dibaptis. Karena dibaptis memang tanda lu menyerahkan hidup lu buat Tuhan. Ya, tapi ketika godaan datang, pilihan ada di tangan lu tetap. Lu mau ambil apa enggak? Seperti yang gua suka bilang dulu tuh, lu tahu nih itu tai gitu ya. Nggak perlu sampai lu samperin, lu liatin terus pegang atas bawah kan untuk tahu ini kan. Nggak perlu kan? Tapi berapa banyak yang kayak gitu? Berapa banyak ya? Itu lu tahu itu dosa? Masa sih dosa? Wah, samperin gitu kan. Supaya dipegang, udah kotor baru bilang, beneran tai. Iya kan, susahnya. Ada banyak orang kayak gitu. Orang mau ikut Yesus, tapi berpegang pada hal-hal yang di belakang atau yang masa lalu. Misalnya kebiasaan. Lu jadi Kristen, dulu nggak Kristen, sekarang Kristen. Dulu lu punya kebiasaan misalnya suka judi online. Gue tobat gue masuk Kristen, pelayanan. Tapi judi online tetap masih. Berarti lu belum ciptaan yang baru gitu loh. Kebiasaan ngomong nggak ngenakin misalnya. Nah, gue beberapa minggu ini lagi melatih diri banget untuk perkataan gue. Gue melatih diri gue soal mulut gue nih, supaya nggak kegampangan ngomong kata-kata kasar segala macam. Karena gini, gue pelayanan gue kan ketemu banyak orang. Kalau ketemu sama orang yang bisa ngomong-ngomong kasar, nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu sama orang yang keluarganya baik-baik, halus-halus, terus gue keceplosan ngomong kayak gitu dan dia nggak suka, kan akhirnya gue menghilangkan satu jiwa yang harusnya bisa gue menangkan misalnya gitu. Jadi soalnya kenapa gue jadi belajar untuk melatih diri gue lagi, melatih cara gue berbicara lagi. Itu kebiasaan yang lama tuh. Nah, hobi juga, hobi yang lama, hobi yang buruk segala macam yang di masa lalu, kalau lu nggak ubah hari ini, lu belum ciptaan baru. Cara berpikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau udah Kristen, tapi kebiasaan buruk, hobi, dan cara berpikir yang nggak bener ini masih dibawa-bawa sampai hari ini, itulah yang Yesus bilang, nggak layak. Karena lu masih bawa-bawa dosa. Lu merangkul Yesus sambil ngegandeng setan. Itu kayak gitu. Nggak bisa. Dibilang, Tuhan nggak bisa berpasangan dengan dosa. Atau mungkin sejak masuk Kristen, dia sadar kalau dia harus buang kebiasaannya. Misalnya kita tahu gitu, kita harus buang nih kebiasaan lama kita. Misalnya gini, dia perokok berat, pemabuk, tukang judi gitu. Dia sadar itu dosa semua gitu. Masuk Kristen dia buang itu semua. Dia nggak lagi ngerokok, dia nggak mabok, dia nggak main judi, dia nggak tinggalin. Dia buang itu semua, dia pelayanan. Tapi nggak semua dosa ternyata yang dia buang. Ada yang masih dia pertahanin. Misalnya ngomong kasar, egois, gampang mukul, tukang nuntut. Dia pikir yang dosa itu cuma yang itu doang tuh, yang rokok segala macam gitu. Tapi perkataan kasar itu juga sebuah dosa. Kan kemarin gue udah bahas tentang kuasa lidah kan. Dengan perkataan lu bisa bikin orang jadi kuat, tapi dengan perkataan juga lu bisa bikin orang bunuh diri. Itu kalau nggak dijaga, kita nggak latih dari sekarang, habis gitu. Dan kita butuh kerendahan hati untuk mau ngakuin kalau kita lemah di situ. Emang gue lemah nih di mulut. Semua orang dianjing-anjingin gitu. Semua orang kampret-kampretin misalnya gitu. Nah, gue lagi taubat nih sekarang nih, lagi taubat, lagi belajar udah dasar kamsyah lah gitu. Diplesetin kayak gitu, gimana kayak gitu. Dasar belokan lu gitu. Langkah awal tuh ya kita gitu-gituin biar lama-lama nanti jadi sesuatu yang lucu. Tuh. Kebiasaan buruk yang di awal memang penting untuk dibuang, tapi yang lain jangan diabaikan. Gitu. Ada kebiasaan buruk, lu cuma memilah, enggak, yang gue buang ini aja, yang ini gue tetap ini loh. Kalau enggak, mana bisa, gue harus begini nih. Contohnya nih, gue pernah kenal satu hamba Tuhan, dia sering atau gue nggak tahu ya antara sering atau pernah gitu, tapi kayaknya sering. Dia waktu itu masih kerjanya sebagai kontraktor, dia hamba Tuhan.
Tapi ketika mau gajiin buruhnya dia, gaji karyawan, dia nggak punya duit cash karena bayarannya belum dibayar. Apa namanya? Dia gesek tunai kartu kredit. Di mana secara aturan gesek kartu kredit bukan di bank, ya bukan di bank, itu kan melanggar hukum. Lu gesek misalnya bikin ini loh, pembelian barang tapi palsu, fake transaction. Itu lu gesek, lu bilangnya beli iPhone seharga 12 juta, tapi lu nggak dapat iPhone-nya, lu dapat uang, bentuknya uang. Tapi report yang dikasih dari toko adalah beli iPhone. Nah itu kan nggak boleh. Gue udah tanya ini sama temen gue yang hakim, ini nggak boleh. Makanya toko-toko ATK bilang menerima gesek kartu kredit, gue langsung foto, gue kirim ke temen gue, emang ini boleh? Wah nggak boleh, ini pelanggaran. Ada yang kayak gitu. Nah ini hamba Tuhan ini melakukan itu. Terus dia bilang gini, Pak, kenapa gitu Pak? Kan itu nggak boleh Pak. Itu kan melanggar hukum. Ya habis gimana? Duitnya nggak ada. Kalau enggak nih, buruh saya nggak ada duitnya, nggak bisa makan gitu. Terus dalam hati gue mikir gini, lu hamba Tuhan, iman lu di mana? Tapi gue nggak ngomong sama dia begitu gitu, karena gue tahu pasti nggak bakal didengerin. Tapi ada ternyata gitu, bukti nyata kayak gitu. Jadi ada dosa-dosa yang dibuang, bukan berarti dosa-dosa yang lain nggak perlu dibuang. Enggak, semuanya harus dibuang biar kita bersih. Nggak mungkin nggak bisa langsung bersih jadi suci, nggak. Tapi adanya kesadaran kita untuk merubah itu semua loh. Kita sadar buat rubah, gitu. Kalau kayak gitu, kalau masih berpegang sama dosa-dosa yang lama itu yang namanya kita belum jadi ciptaan yang baru. Kita masih ciptaan yang lama. Cuma statusnya Kristen, gitu aja. Dia cuma pindah lokasi dari nggak ke gereja jadi gereja gitu loh. Karena merokok dan lain-lain itu kelihatan orang, jadi dia bilang dosa, dia lepasin. Tapi yang nggak terlalu kelihatan orang, kayak yang tadi gue bilang, mulut yang kurang ajar dan sebagainya, dia nggak buang karena nggak kelihatan orang. Padahal Tuhan ngelihat gitu loh. Nah, lalu kita buka lagi Yohanes pasal 13 ayat 7. Oke, sebentar lagi. Dan percayalah ketika seorang pengkhotbah bilang sebentar lagi, itu nggak bentar-bentar amat. Percayalah. Yohanes 13 ayat 7 bilang ini. Lalu jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat sekarang engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Yesus ini ayat tentang di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa seorang guru besar mau ngebasuh murid-muridnya? Nggak kebalik. Harusnya murid-muridnya dong kan yang ngelayanin orang di atasnya. Yesus bilang, yang gue lakuin sekarang lu sekarang nggak ngerti, tapi suatu hari nanti lu bakal ngerti. Kayaknya Yesus tuh udah capek hati sama murid-murid, tau gak sih? Murid-muridnya tuh udah ngeliat 3 tahun ya, 3 tahun udah ngeliat mujizat, sudah ngalamin mujizat dan melakukan mujizat. Tapi soal surga aja mereka masih ribut gitu. Gua dong yang paling gede, gua dong. Sampai Yesus bilang, orang yang nggak punya hati kayak anak kecil nggak layak masuk surga. Tapi mereka hidupnya tuh udah sama Yesus gitu loh, bareng terus sama Yesus. Bahkan mereka melakukan mujizat, tapi secara pemikiran mereka masih kayak orang yang nggak kenal Tuhan. Mereka ngadu-ngaduan semua. Maka Yesus kayak bohong gitu, capek ini gua kasih mujizat, ternyata nggak terlalu bikin orang bertobat. Tapi Yesus kasih teladan akhirnya. Buka semua sepatu lu, buka, dicuciin sama Yesus. Dan Yesus bilang, yang gua lakukan sekarang lu nggak tahu sekarang. Lu nggak tahu lah sekarang, karena budayanya masih bukan budayanya yang Yesus bawa. Tapi suatu hari nanti ketika mereka pergi nginjil, ketika Yesus sudah diangkat dan Roh Kudus turun, mereka menginjil kemana-mana. Mereka baru sadar ternyata kerendahan hati ini dibutuhkan untuk jadi pemimpin yang baru. Karena dibilang pemimpin-pemimpin zaman itu semua pada mimpin dengan tangan besi. Lu nggak setuju, dibabat. Tapi yang Yesus ajarkan apa? Dia kelemah lembutan. Barang siapa yang lemah lesu, gimana? Kok lemah lembut bukan. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu, gitu. Aku memberikan kelegaan. Gitu. Yesus nggak maksa, gitu. Bukan tangan besi yang apa-apa langsung dibabat, ditegur, dihajar segala macam gitu. Yesus nggak kayak gitu. Yesus kasih contoh bagaimana jadi pengikutnya yang benar. Yesus kasih contoh langsung pakai praktek. Dia merendahkan diri dan melayani murid-muridnya. Bahkan ngerobek roti aja dia ngerobek sendiri. Roti zaman Israel kan gede, jadi makanya kenapa dirobek, kenapa dipecahin, karena gede.
Kalau roti cuma segini ngapain lu pecahin gitu loh. Lu mau makan remah-remahnya doang gitu, bubuknya. Ngapain? Makanya di beberapa tempat yang semua menganut dan memecah-mecahkannya, satu gereja dari hening langsung kas gitu, satu gereja. Gua lucu. Karena gitu, wah ada sound effect dikasih reverb asik tuh sama echo gitu. Kas gitu, seru banget tuh. Pas minum juga gitu, gluk 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 gitu. Seru tuh gitu. Ketika kita aktif di melayani di gereja, sebenarnya kita udah bersih badannya nih. Udah percaya Tuhan, melayani sebagainya, kita udah bersih badannya. Tapi ada hal-hal kecil yang nggak terlalu kelihatan, yang sebenarnya mempengaruhi hidup kita, yang mesti dibersihkan. That's why kenapa Yesus cuma membasuh kakinya doang, telapak kaki doang. Kagak diguyur gitu loh. Karena udah bersih sebenarnya. Tapi ketika lu lewat ke satu tempat, itu kan ada kotoran-kotoran mereka yang nempel di kaki. Kemanapun kita pergi, kotoran paling banyak di kaki kan, karena lu injek, kena langsung tanah. That's why kenapa kaki harus selalu dibersihkan. Maksudnya gini, ketika lu ke satu tempat tertentu, atau lu dalam satu pergaulan tertentu, lu masuk ke sana, walaupun lu gak mau jadi kayak mereka, tapi ada kayak sesuatu yang bakal nyantol ke badan lu, ke dalam pikiran lu, ke dalam hati lu, dan itu ada sebuah potensi untuk membuat lu jadi mirip kayak mereka. That's why kenapa harus dibersihin. Kecil sih, kecil mungkin, tapi suatu hari nanti ketika kalau lu nggak bersihin, lu bakal inget, oh iya kan dulu begitu ya, udah gitu aja. Makanya kenapa banyak orang yang ketika depresi, frustasi, jatuhnya bukan nyari Tuhan, tapi nyari, gua nggak tahu, mabok mungkin, main cewek, main gaple atau gimana pokoknya. Kenapa? Karena nggak pernah bersih. Harusnya kan orang Kristen kalau lu depresi, frustasi, lu cari Tuhan kan, lu doa pribadi, lu baca Alkitab lagi, cari gitu. Makanya ada yang salah kalau misalnya ketika kita lagi frustasi atau apa, kita malah nyarinya sesuatu yang bertolak belakang. Minimal lu cari temen gereja lu, temen sepelayanan lu, temen komunitas lu minimal. Tapi kalau lu cari di luar dari itu, berarti dari dulu lu nggak pernah bersihin diri lu sebenarnya. Dari dosa-dosa yang kayak kecil, tapi tinggal tunggu waktu doang lu bakal kesono. Gitu. Makanya yang dibilang kalau Yesus pelayanan, kalau pelayanan dan ditolak, dibilang kebaskan debu dari kakimu kan? Selalu dibilang kebaskan debu dari kakimu, karena yang nempel selalu kaki. Gitu. Ada nggak nih yang ngerasa kayak gini nih? Gue udah mulai rajin baca Alkitab, mulai rajin doa, mulai rajin pelayanan, tapi kepleset nih kalau ngomong nih. Lagi bercanda, kepleset ngomong sesuatu yang harusnya lu nggak ucapin gitu. Sesuatu yang berpotensi banget membuat orang lain tersinggung, terganggu atau sebagainya. Nah itu kotoran kecil yang gue bilang itu, yang harus dibersihkan tiap hari. Makanya kenapa bertobat harus tiap hari. Atau ada 1-2 kelakuan kecil kita yang cenderung bikin orang ilfeel atau terganggu atau sebagainya. Itu ada kebiasaan gestur badan. Ada orang yang kalau ketemu nih, gimana apa kabar? Tabok sekali gitu. Kayak kalau nggak nabok kayak nggak, kurang berhasiat pergaulannya gitu. Nah itu harus dibersihkan itu. Karena kotoran-kotoran kecil itu bisa mempengaruhi seluruh hidup kita gitu. Makanya kita harus tobat dan memulai langkah baru untuk membuat diri kita lebih baik lagi dan sadar kelemahan kita secepatnya, supaya kita tahu nih apa yang harus kita ubah dari semua yang ada di diri kita ini, supaya kita benar-benar bisa jadi ciptaan baru. Ciptaan baru bukan berarti lu kudus, benar-benar gak ada dosa, enggak. Ciptaan baru adalah lu punya pola pikir yang benar, yang udah diubahkan, dan lu tahu, wah gue gak bisa kayak gini. Bertobat, langsung lu menyaring semua yang buruk dari hidup lu buang, tapi yang bagus lu masukin. Itu ciptaan baru. Gitu. Oke, kita akan lihat ayat terakhir. Ayat terakhir 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus punya kekhawatiran itu. Paulus khawatir, dia udah pelayanan luar biasa, tapi ketika di akhir zaman, dia malah ditolak masuk surga. Dia khawatir, makanya kenapa dia melatih tubuhnya. Paulus itu rasul yang besar. Dia tapi juga berjuang gitu loh. Dari seorang
eksekutif muda. Rasul Paulus kan punya jabatan penting banget di kalangan orang Farisi. Dari eksekutif muda, dia jadi hamba Tuhan. Dari bos jadi hamba gitu loh. Dia ngelatih supaya dia bisa merendahkan diri seperti itu. Dia jaga diri, jaga pikiran dan sebagainya, supaya jangan sampai dia udah bersusah payah, dia nyangka dia udah benar melayani Tuhan, malah ditolak sama Tuhan. Dia melatih, makanya benar-benar dia make sure dirinya benar gitu, make sure. Sebagai orang yang dengan masa lalu yang cukup bergengsi, Rasul Paulus itu berlatih merubah banyak kebiasaan. Dari orang yang suka ngejar orang Kristen untuk dibunuh, jadi orang yang suka ngejar orang Kristen untuk dimuridkan. Itu Rasul Paulus perubahannya drastis. Tetap ngejar orang sih, tapi beda tujuan. Banyak rasul yang bahkan setelah Yesus mati, mereka juga nggak berubah juga gitu loh. Sebelum Yesus naik ke surga, ini banyak rasul nggak berubah, nggak terlalu banyak perubahannya. Tapi ketika Roh Kudus turun, mereka diajar harus melakukan apa tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Mereka jadi dilatih sama Roh Kudus. Nah sekarang kita gimana? Kalau kita nggak mau melatih diri kita melayani dan merendahkan diri, lah kita siapa? Bahkan para rasul aja melatih diri kok, dia merendahkan diri kok untuk melayani Tuhan. Yesus bilang kalau kita mengasihi dia, gembalakanlah domba-dombanya. Makanya ketemu siapapun, kita punya ada kesempatan ketemu siapapun. Kalau ada kesempatan untuk cuma ngomong sebagian dari ayat Alkitab, pakai kesempatan itu. Nggak perlu bilang, bos, Yesus saya nggak malu, bertobat, kalau nggak masuk neraka. Ya nggak perlu gitu. Ada satu nilai-nilai Kristen, ada satu nilai Kristiani yang bisa kita taruh setiap kali kita ketemu orang, ketemu klien, ketemu orang tua, kayak gitu. Kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, maka seharusnya kita punya karakter Yesus dalam diri kita. Salah satunya adalah karakter di mana Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita sadar melakukan kehendak Bapa adalah makanan kita, harusnya kita nggak pernah bosan. Karena itu makanan, berarti kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa, kita bakal lapar gitu loh. Yesus ngomong seperti itu. Apa kehendak Bapa? Bapa menghendaki supaya tidak ada satupun manusia yang binasa karena dosa. Dan soalnya kenapa kita semua punya hak, punya kewajiban untuk menginjil gitu. Setidaknya lewat tindakan kita gitu loh. Kita dinilai orang bagaimana? Orang yang jujur bisa dipercaya, atau orang yang kemana-mana orang tuh was-was kalau ada dia gitu. Ada dia datang, ada aja yang hilang barang pokoknya. Klepto tuh orang emang kayak gitu. Atau ini kalau nggak ada dia nih berantakan nih semua nih. Lain gitu kan. Kita setidaknya jadi orang yang punya impact yang bagus, punya dampak yang bagus. Makanya kita ini tuh sebenarnya eklesia. Kita ini dipanggil dari gelap kepada terang untuk memberitakan kabar baik untuk semua orang. Kita ini gereja, ya kita ini gereja gitu. Kita ini gereja. Gereja gedung ada juga, tapi secara arti nama kita ini gereja, kita ini eklesia itu, ya kita. Gitu. Dan kalau kita ngambil keputusan untuk ngikut Tuhan, kita yakin kita anak Tuhan, kita harus jalanin ini. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan capek, bukan. Justru dengan kebanggaan, karena makanan kita dan melakukan kehendak Bapa. Itu kalau lu berani jamin makanan lu adalah kehendak Bapa, bukan dosa. So, yang ngerasa dirinya anak Tuhan, yuk kita berdiri. Kecuali ibu hamil nggak apa-apa, nggak usah berdiri kalau nggak kuat. Atau kalau capek duduk ya silakan berdiri, nggak apa-apa kok.